Saya Fikri Hadi Caksono, dan pada video kali ini saya akan menjelaskan pembahasan soal latihan ERD atau ER diagram. Nah, sebelum masuk ke dalam pembahasan soal-soalnya ya, mungkin akan saya jelaskan sedikit ya. Saya jelaskan sedikit kembali apa itu ER diagram. Jadi ER diagram ini adalah salah satu diagram ya dalam perancangan basis data yang dimana di ERD ini menjelaskan hubungan atau keterkaitan antara objek-objek data di dalamnya. Jadi objek yang satu dengan objek yang lainnya itu relasinya seperti apa. Nah, kira-kira seperti itu pengertian dari ERD. Nah, baik, mungkin langsung saja kita bahas pembahasan soal-soal dari ERD ini. Nah, di sini saya akan membacakan deskripsi latihan soalnya. Kemudian nanti baru akan kita bahas, akan kita gambarkan ER diagramnya. Nah, kita mulai ya. Yang pertama, latihan pertama, mahasiswa meminjam buku, tentukan entitas dari deskripsi ini. Nah, di sini ada kata entitas ya. Jadi apa itu entitas? Entitas itu adalah objek ya, objek yang berada pada diagram ERD yang dimana memiliki karakteristik atau ciri khas tertentu yang membedakan antara objek satu dengan objek lainnya. Nah, dari deskripsi ini kita dapat menuliskan entitinya dengan membuat model kotak persegi panjang. Jadi entitinya adalah mahasiswa dan buku. Nah, itu entitinya. Kemudian kita lanjut latihan kedua. Saya bacakan dulu. Pada saat mendaftar menjadi anggota perpustakaan fakultas, dicatatlah nama, nomor mahasiswa, dan alamat mahasiswa. Setelah itu mereka baru bisa meminjam buku di perpustakaan. Buku-buku yang dimiliki perpustakaan banyak sekali jumlahnya. Tiap buku memiliki data nomor buku, judul, pengarang, penerbit, dan tahun terbit. Satu buku dapat ditulis oleh beberapa pengarang. Tentukan entitas, atribut, dan relasi dari deskripsi ini. Gambarkan ke dalam ERD-nya. Nah, jadi apa yang pertama kali kita lakukan? Yang pertama kali kita lakukan adalah kita dapat menentukan atribut masing-masing dari entitas ini, mahasiswa dan buku. Nah, atribut itu apa? Atribut itu sendiri adalah properti ya, atau sifat yang mencirikan objek dari suatu entitas yang dapat membedakan satu entitas lainnya dengan entitas yang lainnya. Nah, untuk objek ya, atau entitas mahasiswa, kita dapat men-set atributnya ya dengan atribut. Kita bacakan lagi di sini di deskripsinya. Dicatatlah nama, nomor mahasiswa, dan alamat mahasiswa. Berarti mahasiswa memiliki atribut nama, kemudian ada nomor mahasiswa ya, atau kalau di sini kita bilang sebagai NIM, nomor induk mahasiswa, dan alamat mahasiswa. Nah, kemudian untuk bukunya sendiri, tiap buku memiliki data nomor buku, judul, pengarang, penerbit, dan tahun terbit. Berarti atributnya adalah nomor buku, judul, pengarang, dan penerbit, dan tahun terbit. Ya. Nah, jadi kira-kira seperti itu ya untuk atribut mahasiswa dan buku. Nah, kemudian langkah selanjutnya apa? Langkah selanjutnya adalah kita lihat di
deskripsi yang paling bawah ini. Satu buku bisa ditulis oleh beberapa pengarang. Nah, artinya satu jenis buku ini memiliki atribut pengarang multi-value. Nah, atribut multi-value itu sendiri apa? Atribut multi-value itu adalah atribut di mana satu data atau satu value atribut itu memiliki banyak data di dalamnya ya. Nah, dalam kasus ini satu buku memiliki multi value pengarang atau banyak pengarangnya. Nah, untuk simbolnya kita dapat menggambarkannya dengan bentuk elips double ya. Nah, seperti ini. Jadi pengarang ini merupakan atribut multi value dari entitas buku. Lanjut ya. Nah, kita beralih ke latihan berikutnya. Latihan ketiga. Seorang mahasiswa boleh meminjam beberapa buku. Satu buku boleh dipinjam oleh beberapa mahasiswa. Semua mahasiswa sangat perlu buku sehingga tidak ada yang tidak pernah meminjam ke perpustakaan. Ada buku yang sangat laris dipinjam mahasiswa, namun ada pula buku yang tidak pernah dipinjam sama sekali. Satu buku dapat memiliki beberapa kopi, namun untuk kopi yang sama memiliki satu nomor buku. Setiap peminjaman akan dicatat tanggal peminjamannya. Semua mahasiswa disiplin mengembalikan buku tepat 1 minggu setelah peminjaman. Langkah berikutnya kita dapat menentukan relasi antara entitas mahasiswa dan buku. Nah, relasi itu apa? Relasi ini menjelaskan keterkaitan ya atau hubungan antara satu entity dengan satu entity lainnya. Nah, untuk entitas mahasiswa dan buku kita dapat menuliskan relasinya dengan relasi pinjam. Nah, disimbolkan dengan bentuk belah ketupat seperti ini ya, atau diamond bentuknya untuk relasi. Nah, seperti itu. Kemudian langkah selanjutnya apa? Langkah selanjutnya kita dapat men-set ya atau mencari atribut key, atribut kunci dari masing-masing entitas ini. Nah, atribut key ini adalah merupakan atribut yang memiliki nilai kunci yang dapat dijadikan sebagai sebagai pembeda antara data satu dengan data lainnya. Nah, dalam atribut key ini banyak jenisnya, tapi akan kita fokuskan dulu kepada pencarian primary key. Nah, primary key ini sendiri apa? Primary key ini adalah kunci ya, dimana kunci ini menjadikan satu atribut ya menjadi atribut unik. Dalam artian atribut ini nilainya setiap nilai value-nya di dalam atribut tersebut itu berbeda satu sama lain. Misalkan dalam entitas mahasiswa ini ya, kalau misalkan nama ya, kira-kira nama ini cocok atau tidak untuk dijadikan primary key. Nah, kita bisa lihat satu mahasiswa biasanya memiliki nama yang serupa atau mirip dengan satu mahasiswa lain. Oleh karena itu, nama ini tidak bisa kita jadikan sebagai primary key ya, karena dia sifatnya tidak unik ya, tidak berbeda antara satu mahasiswa dengan mahasiswa lain. Kemudian untuk alamat juga sama ya, bisa jadi satu mahasiswa memiliki alamat tinggal, alamat rumah yang sama dengan mahasiswa yang lain. Nah, untuk NIM bagaimana? Nah, untuk NIM sendiri ya, satu mahasiswa tentunya memiliki NIM atau nomor induk mahasiswa yang berbeda-beda antara satu mahasiswa dengan mahasiswa yang lain. Oleh karena itu,
atribut NIM ini dapat kita jadikan sebagai primary key dari entitas mahasiswa. Nah, cara menggambarkannya gimana? Cukup dengan menggarisbawahinya seperti ini ya. Menggarisbawahin dari deskripsi atribut NIM tersebut. Kemudian untuk buku juga sama ya. Kita dapat men-set primary key dari entitas buku ini. Untuk buku sendiri ini kita set primary key-nya adalah nomor buku ya, karena setiap jenis buku ya, itu satu jenis buku itu pastinya punya nomor buku yang berbeda antara buku satu dengan buku yang lainnya. Nah, lanjut, sampai di sini kita sudah mendapatkan entitasnya, sudah mendapatkan relasinya, mendapatkan primary key, atribut. Selanjutnya apa? Selanjutnya kita dapat mencari kardinalitas atau derajat relasi antara mahasiswa dengan buku. Nah, derajat relasi itu apa? Derajat relasi itu adalah yang menggambarkan seberapa banyak satu entitas ini dapat berelasi dengan entitas lainnya. Nah, sebagai contoh di sini yang dapat kita lihat di deskripsinya, seorang mahasiswa boleh meminjam beberapa buku, sedangkan satu buku boleh dipinjam oleh beberapa mahasiswa. Nah, dari deskripsi ini kita dapat menyimpulkan derajat relasinya ya. Itu berarti satu mahasiswa boleh meminjam beberapa buku, artinya relasinya adalah many. Sedangkan untuk buku ya, satu buku boleh dipinjam oleh beberapa mahasiswa, berarti relasi dari buku ke mahasiswa juga many. Artinya derajat relasi antara mahasiswa dan buku ini adalah many to many. Nah, kemudian apakah sudah selesai sampai di sini? Belum. Kita lihat lebih teliti lagi deskripsi penjelasannya ya. Semua mahasiswa sangat perlu buku sehingga tidak ada yang tidak pernah meminjam ke perpustakaan. Artinya apa? Artinya satu mahasiswa ini ya minimal meminjam satu buku, maksimal meminjam banyak buku. Kenapa minimal satu? Ya karena itu tadi, karena semua mahasiswa sangat perlu buku sehingga tidak ada yang tidak pernah meminjam ke perpustakaan. Jadi minimal dalam satu minggu atau dalam beberapa hari terdapat minimal satu mahasiswa yang meminjam buku di perpustakaan. Nah, kemudian untuk bukunya sendiri bagaimana? Kita lihat lagi. Ada buku yang sangat laris dipinjam oleh mahasiswa, namun ada pula buku yang tidak pernah dipinjam sama sekali. Nah, dari deskripsi ini bisa kita simpulkan ya, satu buku sangat laris dipinjam, namun ada satu buku. Nah, berarti satu buku itu minimal dipinjam 0 mahasiswa, maksimal dipinjam banyak mahasiswa. Kenapa minimal 0? Ya karena tadi, karena ada salah satu buku ya yang tidak pernah dipinjam oleh mahasiswa ya, karena buku tersebut kurang menarik ataupun memang tidak sesuai dengan minat mahasiswa tersebut. Nah, oleh karena itu kita dapat menyimpulkan ya derajat relasinya lebih detail lagi dengan simbol seperti ini. Untuk mahasiswanya tadi minimal satu, maksimal banyak, itu simbolnya seperti ini. Nah, kemudian untuk buku minimal 0, maksimal banyak, simbolnya seperti ini. Nah, jadi kira-kira seperti itu ya untuk derajat relasi antara mahasiswa dengan buku. Nah, baik. Kemudian lanjut ya, kita lanjut ke latihan berikutnya. Latihan keempat. Mahasiswa kadang-kadang terlambat mengembalikan buku sehingga dikenakan denda. Besarnya denda adalah Rp500 per hari keterlambatan. Mahasiswa dianggap terlambat jika mengembalikan buku lebih lama dari 1 minggu. Gambarkan ke dalam ERT-nya. Nah, langkah berikutnya adalah kita dapat
melihat deskripsinya dulu. Mahasiswa kadang-kadang terlambat mengembalikan sehingga dikenakan denda. Nah, di sini dalam peminjaman buku oleh mahasiswa terdapat denda apabila mahasiswa telah mengembalikan. Artinya adalah dalam meminjam buku akan dicatat tanggal peminjaman kapan mahasiswa tersebut meminjam bukunya. Nah, berarti di dalam di dalam relasi peminjaman ini kita dapat menambahkan satu atribut baru, yaitu atribut tanggal pinjam, di mana setiap mahasiswa yang meminjam buku akan dicatat tanggal peminjamannya. Nah, kemudian langkah berikutnya apa? Langkah berikutnya kita dapat men-set foreign key dari relasi peminjaman antara mahasiswa dengan buku. Nah, foreign key itu apa? Foreign key itu adalah kunci yang dimana jika dimasukkan ke dalam value lain atau data lain, kunci tersebut merupakan kunci yang bisa menjadi kandidat composite primary key di dalam value tersebut. Namun kunci asli tersebut sebenarnya adalah merupakan primary key dari entitas lainnya. Nah, dalam relasi ini, relasi pinjam, foreign key-nya itu adalah NIM dan nomor buku. Dapatnya dari mana? Dapatnya itu kita ngambil dari primary key dari entitas mahasiswa dan primary key dari entitas buku. Nah, sehingga kita tuliskan foreign key-nya seperti ini. Disimbolkan dengan garis double gini garis 2 untuk NIM dan nomor buku. Nah, selanjutnya karena tadi dalam peminjaman buku jika mahasiswa terlambat maka akan dikenakan denda. Berarti secara logika kita pikir berarti ada batas waktu atau batas tanggal pengembaliannya. Pengembalian buku. Nah, sehingga kita dapat menuliskan atribut baru lagi di dalam relasi pinjam ini, itu adalah tanggal kembali. Nah, di mana mahasiswa harus mengembalikan buku tepat sesuai dengan tanggal kembalinya. Nah, namun bagaimana jika mahasiswa telat mengembalikan bukunya? Jika mahasiswa telat, maka mereka akan dikenakan denda. Nah, denda ini kita dapat masukkan juga ke dalam relasi peminjaman ini dengan mensimbolkannya sebagai atribut derivatif. Nah, atribut derivatif ini adalah atribut turunan yang dimana kemunculannya ini sangat bergantung dengan atribut yang lain. Sebagai contoh di sini, atribut denda ini sangat bergantung kepada atribut tanggal kembali. Nah, jika kita pikir jika mahasiswanya itu tepat mengembalikan bukunya sesuai dengan tanggal kembali, maka mereka ini tidak perlu membayarkan denda. Oleh karena itu, atribut denda ini tidak perlu wajib kita tuliskan di setiap value datanya, karena itu tadi, denda ini merupakan atribut turunan dari tanggal pengembalian. Nah, kira-kira seperti itu. Baik, itu untuk penjelasan keempat saya rasa sudah jelas. Kita lanjut ke pembahasan berikutnya, latihan kelima Fakultas memiliki 3 jurusan dan tiap jurusan memiliki perpustakaan. Mahasiswa boleh meminjam dari perpustakaan manapun di jurusan tersebut. Setiap mahasiswa otomatis menjadi anggota pada ketiga perpustakaan tersebut. Setiap perpustakaan memiliki banyak buku. Buku yang sama hanya ada di satu perpustakaan. Gambarkan ke dalam ENT-nya.
Nah, hal pertama yang bisa kita lakukan adalah berdasarkan deskripsi ini ya, kita dapat menuliskan entitas baru ya, yaitu entitas perpustakaan. Nah, di mana perpustakaan ini memiliki sebuah relasi dengan entitas buku, yaitu relasinya adalah milik, memiliki. Perpustakaan memiliki buku dan buku dimiliki oleh perpustakaan. Nah, kemudian langkah selanjutnya kita set juga ya atribut dari entitas perpustakaan ini ya, dengan atribut jurusan, karena masing-masing perpustakaan di setiap jurusan itu berbeda-beda antara jurusan satu dengan jurusan yang lain. Nah, seperti itu. Kemudian langkah selanjutnya kita juga bisa men-set primary key dari atribut jurusan ini ya. Nah, kenapa bisa sebagai primary key? Karena masing-masing perpustakaan di setiap jurusan ya. Jurusan ini kan tentunya memiliki nama-nama yang berbeda ya. Nah, tidak mungkin sama, oleh karena itu kita dapat men-set primary key dari perpustakaan ini dengan primary key jurusan. Nah, kemudian langkah berikutnya adalah kita juga bisa men-set foreign key ya, sama seperti relasi pinjam sebelumnya. Kita ambil dari masing-masing primary key ya, dari entitas perpustakaan dan entitas buku. Nah, kita tuliskan di sini foreign key-nya adalah jurusan dan nomor buku. Langkah berikutnya adalah sama seperti sebelumnya, kita set juga derajat relasi antara perpustakaan dengan buku. Nah, kita kembali lagi ke deskripsinya ya, kita lihat lebih detail. Setiap perpustakaan memiliki banyak buku. Nah, artinya satu perpustakaan itu punya banyak buku. Berarti relasinya adalah many atau n ya, kita simbolkan seperti ini. Kemudian buku yang sama hanya ada di satu perpustakaan. Berarti satu buku itu hanya terdapat di dalam satu perpustakaan. Oleh karena itu relasinya kita tuliskan sebagai one. Nah, jadi derajat relasi antara buku dan perpustakaan adalah many to one atau one to many ya, sama saja ya. Tinggal dibalik saja. Untuk derajat relasinya, karena berdasarkan deskripsi soalnya ya, satu perpustakaan memiliki banyak buku. Nah, jika kita pikirkan secara logika, perpustakaan ini tentunya berisi banyak buku dan tidak mungkin hanya berisi satu atau dua buku saja, ataupun kosong, tidak mungkin ya. Perpustakaan tidak mungkin tidak ada bukunya. Oleh karena itu, simbol derajat relasinya kita bisa gambarkan seperti ini. Ini artinya banyak. Nah, kemudian untuk buku ke perpustakaan ya, karena tadi itu ya, satu jenis buku hanya terdapat di dalam satu perpustakaan saja. Jadi masing-masing perpustakaan itu memiliki setidaknya satu buku yang unik gitu, yang berbeda antara satu perpustakaan dengan perpustakaan yang lain. Oleh karena itu, simbol derajatnya kita dapat simbolkan dengan seperti ini, itu hanya satu. Nah, kira-kira seperti itu. Lanjut ya, untuk latihan 5 ini saya kira sudah selesai sampai di sini. Nah, kemudian kita lanjut ke deskripsi latihan ke-6. Fakultas memiliki 3 jurusan dan tiap jurusan memiliki perpustakaan. Setiap mahasiswa baru otomatis langsung terdaftar di satu perpustakaan, namun mereka boleh meminjam dari perpustakaan manapun di jurusan tersebut. Nah, berarti
langkah berikutnya adalah kita set ya relasi antara mahasiswa dan perpustakaan. Nah, jadi berdasarkan deskripsi yang kita baca tadi, kita dapat menuliskan relasinya dengan daftar, di mana mahasiswa terdaftar di dalam perpustakaan dan perpustakaan memiliki sejumlah mahasiswa yang terdaftar sebagai anggota di dalam anggota perpustakaan tersebut. Nah, kemudian langkah berikutnya juga sama seperti sebelumnya, kita dapat men-set foreign key ya, yang kita ambil dari primary key entitas perpustakaan dan primary key entitas mahasiswa, yaitu jurusan dan NIM. Seperti itu. Langkah berikutnya adalah kita set juga derajat relasi ya, antara mahasiswa dan perpustakaan. Nah, ya, kita kembali lagi kepada deskripsinya. Setiap mahasiswa baru otomatis langsung terdaftar di satu perpustakaan. Namun mereka boleh meminjam dari perpustakaan manapun di jurusan tersebut. Artinya, satu mahasiswa ya, yang mendaftar di jurusan ini otomatis langsung terdaftar hanya di dalam satu perpustakaan. Nah, itu berarti derajat relasi yang dapat kita tuliskan dengan 1 untuk mahasiswa ke perpustakaan. Sedangkan untuk perpustakaannya sendiri, jika kita pikir secara logika ya, perpustakaan ini tentunya terdiri dari banyak mahasiswa, terdaftar dari berbagai mahasiswa yang menjadi anggota di dalam perpustakaan tersebut. Nah, oleh karena itu derajat relasinya dapat kita tuliskan sebagai N ya, atau banyak. Jadi derajat relasi mahasiswa dan perpustakaan adalah one to many atau many to one, sama saja. Kemudian untuk simbol derajat relasinya ya, saya rasa juga sama seperti ini ya, seperti ini. Nah, di mana satu mahasiswa itu datanya hanya akan masuk ke dalam satu perpustakaan saja, ya, karena dia mendaftar di satu jurusan, di mana satu jurusan tersebut hanya punya satu perpustakaan di dalamnya. Oleh karena itu, mahasiswa hanya terdaftar di satu perpustakaan saja. Walaupun di deskripsinya kita baca tadi, namun mereka boleh meminjam perpustakaan manapun, tapi ini kan istilahnya mereka tidak terdaftar sebagai anggota di perpustakaan lain, hanya meminjam buku di tempat perpustakaan yang lain, di jurusan lain. Kira-kira seperti itu. Nah, untuk perpustakaannya juga sama tadi ya, di mana satu perpustakaan isinya terdiri dari banyak mahasiswa yang terdaftar menjadi anggota perpustakaan tersebut. Nah, baik, sudah habis. Baiklah, nah, kira-kira seperti ini ya diagram ERD dari pembahasan soal yang kita bahas sebelumnya, dari latihan pertama sampai latihan ke-6. Nah, kira-kira modelnya seperti ini. Baik, saya kira pembahasannya cukup sampai di sini ya. Saya rasa diagramnya sudah kita bentuk sesuai dengan deskripsi latihan soal tadi ya, sudah mantap ini, sudah sempurna. Nah, baik. Baiklah, sekian yang bisa saya sampaikan ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila dalam penyampaiannya masih ada beberapa yang kurang mendetail penjelasannya, ataupun masih ada yang salah dalam penjelasan ini. Nah, untuk referensi tambahan mengenai ERD ini, teman-teman bisa mencari lebih detail lagi, mencari lebih dalam lagi dengan menggoogling atau menonton video-video tentang ERD yang lainnya gitu ya, sebagai referensi tambahan supaya lebih paham lagi, lebih
mengerti lagi mengenai skema dari pembentukan diagram ERD itu sendiri. Nah, baik. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas waktu yang telah disempatkan untuk menonton video ini, dan terima kasih. Closing gimana sih?